nggak pernah terjadi. Sudah selama ini Bekasi seperti itu. Biasanya banjir Jakarta aja. Sekarang bukan Jakarta aja, sekitar Jakarta ikut banjir di mana-mana. Nah, kenapa? Karena memang tolong tadabbur alam tahun ini jangan di lokasi-lokasi yang rawan. Karena belakangan ini, karena intensitas hujan luar biasa, curah hujan begitu banyak dari tanggal 1 Ramadan kemarin, saudara, kita tahu di daerah Bogor ini khususnya banyak tanah yang longsor. Bahkan banyak daerah yang banjir. Biasanya banjir itu cuma dikirim ke Jakarta sama Bekasi atau daerah di bawah. Tapi kali ini hatta puncaknya ikut banjir ya, Pak. Nah, jadi di puncak itu ada lembah-lembah di Cisarua, di mana tempat itu semua banyak yang terkena banjir. Nah, tapi kalau Megamendung yang banjir, pesantren kita nih banjir, Jakarta tenggelam. Nah, ini udah tinggi banget nih, 1000 berapa? Ya, 1300, 1200 dari permukaan laut. Jadi daerah kita nih udah tinggi betul, tapi di daerah seperti kita ini harus dijaga juga. Jangan ada penggundulan hutan, harus banyak-banyak kita menanam pohon-pohon keras. Karena kalau lahan ini semua digunduli, nanti air tidak bisa ditahan di gunung, semua akan turun ke bawah. Akhirnya gunungnya longsor, yang di lembahnya banjir ya, Pak. Dari awal saya dan keluarga mendirikan pondok pesantren ini, saudara, kita kasih nama pesantren alam dan agrokultural. Itu salah satu tujuannya selain pendidikan tentunya, selain urusan dakwah, agama dan lain sebagainya, adalah reboisasi hutan. Kita melakukan penghijauan. Nah, kalau santri-santri lihat dari pintu pos 2 sampai ke masjid ini, itu kiri kanan ada pohon Afrika tinggi-tinggi, lihat gak? Nah, itu yang nanam santri di tahun 2013 dan 2014. Nah, jadi santri-santri senior itu pada saat sanlat begini. Nah, jadi begitu sore mereka nanam semua, nanam pohon sepanjang-panjangnya sampai di bawah daerah makam syuhada, di bawah sekali. Kita lihat itu ada pohon-pohon berderet, itu pohon-pohon Afrika. Itu semua yang nanam santri. Ditanam 12 tahun yang lalu. Enggak 12, kita 2013, sekarang 2005, 11 tahun yang lalu. Nah, ini Kiai Asep ngalami nih, Kiai Asep Sofyan ngalami. Jadi santri kita giring, saudara, baik yang di sanlat maupun yang bukan sanlat, untuk menanam sampai ke blok B, blok C, blok D. Nah, jadi kalau santri nemu yang ada pohon-pohon Afrika di luar hutan. Kalau pohon Afrika di hutan itu alami, itu hutan punya, bukan kita tanam. Memang sudah umurnya sudah puluhan, bahkan ada yang ratusan tahun. Tapi pohon Afrika di lingkungan lahan MS dulu kita tanam lebih dari 10.000 pohon. 10.000 pohon. Jadi kalau lihat di sepanjang jalan, oh ini ada pohon-pohon Afrika nih. Pohon Afrika tuh yang pohonnya tinggi tuh. Tinggi, di atasnya baru ada daunnya ya, kawan. Nah, kenapa dulu kita tanam pohon Afrika? Karena pohon Afrika ini satu, dia pohon keras. Dan akarnya itu bisa menahan air, saudara. Nah, sehingga kita harapkan kalau makin banyak pohon keras yang kita tanam di lahan ini, kita makin mudah untuk bikin sumur-sumur galian, untuk mencari air buat santri. Tapi sayang, target kita belum tercapai. Target pondok pesantren adalah di lahan ini kita menanam 100.000 pohon keras. Nah, kita waktu itu baru nanam 10.000. Dan gak disangka ternyata 10.000 udah jadi sekarang. Besar-besar itu pohon, saudara. Dan nanti 10 tahun akan datang dia punya dia punya badan atau batang daripada pohonnya akan lebih besar lagi, seperti yang ada di hutan. Dan saya sesalkan kita gagal menanam pohon bau-bau. Nah, ada satu pohon betul-betul dari negeri Afrika, namanya pohon bau-bau. Dulu kita tanam di sini ada 3 atau 4 pohon. Pohon itu batangnya saja bisa buat rumah. Maksudnya buat rumah itu batangnya aja diameternya bisa 10 meter. Jadi kalau kembali 10 meter ke sana 10 meter, dalamnya kita korek jadi rumah ya. Jadi rumah. Nah, makanya di Afrika, boleh silakan buka YouTube, tulis saja pohon bau-bau di Afrika. Di hutan-hutan Afrika banyak orang-orang Afrika di pedalaman yang menjadikan pohon bau-bau menjadi rumah mereka. Mereka bikin jadi rumah tingkat.
yang di bawah dibikin ruangan untuk terima tamu, di atasnya bikin ruangan buat tidur dia di dalam pohon. Bukan pohon ditebang, kayunya dibikin rumah, bukan, saudara. Tapi pohonnya itu sendiri yang dijadikan rumah. Nah, dulu saya tanam di sini di lapangan satu, di dekat lapangan futsal kita juga dulu satu. Tapi sayang, beberapa pohon tersebut sulit itu dicari. Itu pohon langka. Nah, kita akan coba cari lagi untuk bisa kita tanam di lahan markas syariat. Karena pohon-pohon seperti ini, satu, dia bisa mencegah longsor. Nah, tanah nggak dibawa lari sama air ya kawan. Dua, di bawah tanah dia bisa menahan air. Nah, jadi sumber air kita nanti bisa lebih banyak. Itu sudah kita lakukan sejak tahun 2013. Jadi salah satu tujuan pendirian Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariat selain di bidang dakwah dan di bidang agama adalah juga di bidang lingkungan hidup. Ya, kawan. Nah, begitu saya minta kepada pengurus MS, begitu juga para santri yang akan datang, supaya nanti kalau ada tambahan materi untuk reboisasi hutan, untuk penanaman kembali pohon-pohon keras, semua bisa dilibatkan dan itu bisa dijadikan materi wajib untuk penilaian para santri, insya Allah. Kalau pohon sayuran tuh nggak bisa nahan tanah, nggak bisa. Kalau pohon sayuran kita tanam itu dia nggak nahan tanah, dia juga nggak nahan air. Nah, makanya kalau orang di sini kita para petani kalau mereka nanam sayuran seperti pohon cabai, tomat, kentang, kita minta ada tumpang sarinya. Nah, tumpang sarinya itu umpamanya di tengahnya kita tanam pohon alpukat yang akarnya bagus. Pohon alpukat termasuk pohon keras. Atau kita tanam pohon cengkeh. Nah, pohon cengkeh itu juga termasuk pohon keras. Nah, jadi kita di gunung ini sebetulnya lebih butuh pohon keras. Nah, karena ini lahan rawan longsor. Tapi bukan berarti perkebunan nggak boleh, bagus perkebunan. Cuman antara pohon-pohon keras tadi kita buat perkebunannya, insya Allah. Nah, sekarang lihat aja santri apa yang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di Bekasi. Bekasi tenggelam, Kerawang juga tenggelam, masya Allah, nggak pernah terjadi. Sudah selama ini Bekasi seperti itu. Biasanya banjir Jakarta aja. Sekarang bukan Jakarta aja, sekitar Jakarta ikut banjir di mana-mana. Nah, kenapa? Karena memang banyak lahan-lahan di wilayah puncak ini yang sudah digunduli. Yang sudah digunduli, ya jadi villa, ya jadi tempat wisata, tapi dengan menebang pohon-pohon keras. Padahal bisa kita buat taman wisata tanpa menghilangkan pohon keras, saudara. Nah, kalau pohon kerasnya dihilangkan, ya sudah, musibah, bala, banjir di mana-mana. Nah, itulah sekedar informasi yang saya sampaikan. Jadi supaya kalau santri lihat dari mulai pos 3 sampai dari mulai pos 2 sampai pos 3 sampai ke makam, sampai ke bawah, di pinggiran, sampai ke masjid, sampai ke blok C, Anda lihat pohon-pohon keras begitu banyak, ada ratusan yang tumbuh besar-besar, itu ditanam oleh santri markas syariat. Nah, jadi jasa mereka tuh pahalanya bukan kecil tuh. Jadi pohon-pohon itu berkembang, ada burung yang makan, ada binatang yang makan buahnya, ada hewan-hewan yang menikmati itu pohon-pohon sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat sarangnya, sebagai tempat beranak pinak keturunannya, sebagai makanan buah-buahnya dimakan oleh burung-burung. Saudara, semua saudara yang menanamnya, yang merawatnya, yang memeliharanya, semua dapat pahala, alhamdulillah. Nah, begitu juga pohon-pohon alpukat. Kalau dilihat dulu depan ini, depan setiap saung ada pohon kita tanam, nggak ada yang nunggu. Sisa satu. Apa tuh? Damar. Damar ada di samping-samping jalan mau ke makam. Ya, damar itu, damar juga santri yang tanam. Di samping daripada persaungan santri itu ada pohon-pohon damar. Pohon damar itu di hutan segini-segini batangnya, besar-besar. Jadi dulu kita tanam pohon yang namanya Afrika, pohon damar. Kita tanam semua. Di dekat santri juga ada pohon-pohon damar. Itu yang tanam bukan orang lain, yang tanam santri-santri markas syariat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita akan mulai lagi mencanangkan
Ki Asep untuk mengejar bagaimana menanam 100.000 pohon keras tercapai di seluruh lahan MS tanpa menghilangkan perkebunan yang hasilnya manfaat buat guru maupun buat santri. Perkebunan tetap jalan, tapi pohon-pohon besar kita perbanyak supaya tidak terjadi longsor, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kalau nanti para santri ikut nanam, udah lulus dari sini, pulang ke kampungnya, punya pesantren, jadi ustadz, begitu datang kemari jadi hutan semua ini lahan. Nah, paling tidak tahu, oh ini kita yang nanam dulu nih, oh ini kita nih dulu yang pelihara nih, ini dulu kita nih yang apa namanya, yang rame-rame, yaitu menumbuhkannya. Mudah-mudahan semua dapat pahalanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan di bulan suci ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin kembali lagi memberikan tutorial yang sangat mudah untuk teman-teman pemula. Sebelumnya saya katakan bahwa di video ini adalah video tutorial, di mana video tutorial ini dikhususkan untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang belum tahu caranya, belum pernah ataupun yang belum pernah tahu cara bagaimana cara mengedit sebuah video maupun foto, teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah ahli, yang sudah pro lah, jadi tidak perlu lagi untuk menyimak video ini. Jadi ini dikhususkan untuk teman-teman yang masih sangat mula, yang ingin belajar caranya mengedit video maupun mengedit sebuah foto. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya membuat teks berjalan hanya menggunakan aplikasi KineMaster, teman-teman ya. Nah, yang kita tahu bahwa aplikasi KineMaster tersebut adalah aplikasi yang sangat mudah untuk digunakan dan cocok untuk teman-teman yang masih sangat pemula. Bagaimana caranya? Yuk, mari langsung saja kita ke videonya. Nah, baik teman-teman semua, di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama KineMaster. Nah, bagi teman-teman yang masih belum memilikinya, silakan teman-teman bisa unduh melalui Play Store, lalu akan otomatis terinstall di HP teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya asumsikan bahwa teman-teman sudah memiliki atau menginstal aplikasi yang bernama KineMaster ini. Nah, untuk pertama-tama mari langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, maka tampilan awalnya akan seperti ini, teman-teman ya. Nah, kebetulan ini aplikasi yang ini saya gunakan ini adalah versi lawas, karena tidak support dengan HP saya ketika saya menginstalnya dengan versi yang lebih tinggi, teman-teman ya. Jadi saya menggunakan versi yang lebih lama, teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih yang namanya pilih yang ada logo plus ini. Nah, terus kita pilih saja yang aspek rasionya 16:9, teman-teman ya. Nah, 16:9. Oke. Kita pilih dan sebentar, teman-teman ya. Nah, dia akan seperti ini, teman-teman. Akan blank seperti ini, hitam. Nah, bagaimana sih caranya? Lalu kita tambahkan sebuah foto, teman-teman ya. Sebuah background. Sebentar, teman-teman ya. Di sini saya menggunakan background apa ya? Kira-kira background putih aja ya, putih. Oke, kita oke. Nah, kita cari background putih. Nah, kita panjangin boleh. Nah, teman-teman, kita tambahkan teks. Caranya mudah, teman-teman. Kita klik lapisan. Yang sini ada lapisan. Nah, kita teks. Nah, kita contoh apa ya? Misalkan selamat datang. Selamat datang
di selamat datang kembali contoh. Nah, oke aja, oke saja teman. Nah, ini kan berhubung warnanya putih jadi tidak kelihatan, kita ubah saja warnanya teman-teman ya. Di sini klik, kita ubah warna hitam aja. Oke. Nah, maka dia akan kelihatan tulisannya teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana sih caranya agar teks ini bisa bergerak seperti ini? Nah, ini mudah teman-teman ya. Yang pertama-tama kita panjangin aja dulu, sesuaiin dengan backgroundnya. Nah, pertama-tama teman-teman kita klik teksnya. Kita geser mengikuti garis tuh, geser seperti ini teman-teman ya. Ya, geser sedikit aja. Nah, setelah kita geser, teman-teman klik lagi di teksnya ini. Nah, habis itu kita pilih yang icon ini teman-teman, icon kunci. Nah, ini ada icon kunci teman-teman ya, kita klik. Nah, ini namanya chroma key. Nah, setelah itu kita geser teman-teman ya. Yang tadi tulisannya tagnya itu kita geser terus geser teman-teman ya, geser sampai hampir tidak terlihat. Nah, sudah cukup. Nah, terus teman-teman jangan diklik OK ya, jangan dicentang ya. Terus kita geser bawahnya nih, geser terus cukup. Nah, kita klik tambah teman-teman. Oke, tambah. Oke. Habis itu kita klik OK. Nah, coba ya. Sebentar teman-teman. Oh, sebentar teman. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis teman-teman ya. Sebentar ya. Saya undo dulu teman-teman. Ini salah. Jadi tadi salah teman-teman ya. Mohon maaf karena saya agak sedikit lupa. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kita klik. Nah, kita seperti tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kunci, icon kunci ini lagi tadi. Nah, ini dulu kita geser teman-teman ya. Ini terlebih dahulu kita geser. Seperti ini. Nah, oke, sudah cukup. Lalu kita tinggal tarik teksnya tadi. Tarik. Terus tarik seperti ini. Hampir tidak terlihat ya teman-teman ya. Nah, oke lah, cukup lah. Ini kan hanya contoh teman-teman ya. Nah, coba kita play. Nah, kelihatan. Maka dia akan nah, teman-teman. Sangat mudah teman-teman ya. Coba kita play sekali lagi. Nah, maka seperti itu teman-teman ya. Nah, sangat mudah teman-teman ya. Ini cocok untuk membuat intro, membuat teks berjalan yang ada di bawah video teman-teman ya. Nah, ini cocok teman-teman. Nah, sesimpel ini, semudah ini teman-teman ya. Nah, dan ini bisa teman-teman kembangkan sendiri lagi. Nah, ini bisa teman-teman kembangkan, bisa teman ulik-ulik sendiri ya teman-teman ya. Nah, coba kita play teman. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Nah, maka sangat mudah teman-teman ya. Nah, hanya seperti ini dia sudah menjadi teks berjalan teman-teman. Oke. Mantap teman-teman, mantap. Baik teman-teman. Nah, teman-teman semua, gimana caranya? Cukup mudah bukan? Jadi teman-teman bisa dengan mudah untuk mengikuti tutorial ini teman-teman ya. Nah, maka kelihatan teksnya, maka teksnya berjalan. Kelihatan ya. Seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan kan? Nah, sangat mudah teman-teman ya, hanya menggunakan aplikasi yang bernama KineMaster teman-teman ya. Jadi teman-teman yang pemula juga pasti langsung bisa untuk mencobanya teman-teman ya. Karena ya itu tadi, karena tutorial ini memang tutorial mudah untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang belum tahu caranya mengedit video maupun foto teman-teman ya.
Nah, teman-teman, jadi fungsinya ketika kita bisa membuat teks berjalan ini banyak teman-teman ya. Yaitu tadi bisa membuat intro pada sebuah video menggunakan teks berjalan, terus membuat di bawah video itu yang berjalan itu seperti keterangan apa. Nah, jadi banyak sekali teman-teman manfaatnya. Ketika kita bisa mengedit video dengan adanya teks berjalan teman-teman ya. Jadi yang tentunya dengan cara yang sangat mudah yang bisa teman-teman ikuti. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, dan itu juga bisa teman-teman kembangkan sendiri. Bisa teman ulik sendiri. Yang penting teman-teman itu sudah tahu dasarnya teman-teman ya. Nah, kalau kita itu sudah tahu dasarnya, maka kedepannya itu akan lebih mudah teman-teman. Karena kita akan mengerti caranya. Karena dengan bermodalkan tahu dasarnya teman-teman ya, maka kita akan bisa mengembangkannya sendiri dengan kreativitas kita masing-masing teman-teman ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira teman-teman cara menambahkan teks berjalan atau membuat teks berjalan pada sebuah video. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan saya ucapkan teman-teman terima kasih juga sudah mensupport channel ini. Yang mudah-mudahan juga channel ini bisa bermanfaat, dan juga sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih atas semuanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.